Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Yusuf Afrizal dengan NIM 1905520232. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya selama 3 tahun yang saya tuliskan di skrip saya sebagai tugas akhir untuk perkuliahan di Unisbank dengan judul Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Sociability atau CSR. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI tahun 2017 sampai 2021. Di sini tidak lupa saya memperkenalkan dosen pembimbing saya, yaitu Pak Anggana, sebagai yang telah membimbing saya selama 6 bulan ini. Yang pertama adalah slide kedua, latar belakang. Tujuan perusahaan secara ekonomis adalah mendapatkan keuntungan sebesar mungkin namun dengan cara tidak melalaikan berbagai hal yang dapat bertambah dari segi sosial. Pemberian kontribusi secara langsung kepada masyarakat sepatutnya dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan tidak hanya mempunyai tujuan utama dalam memperoleh laba saja, tetapi kewajiban seperti tanggung jawab kepada sosial dan lingkungan sekitarnya yang perlu diperhatikan. Perusahaan tidak dapat dipisahkan kepada masyarakat sebagai lingkungan eksternal. Perusahaan dengan merupakan entitas yang saling memberi dan membutuhkan. Selanjutnya di slide ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris, mengurangi research gap, memperkuat model dan menganalisisnya. Yang pertama, pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Sociability CSR. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility CSR, dan pengaruh leverage terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility CSR. Selanjutnya di slide keempat, kajian pustaka. Yang pertama, stakeholder theory, corporate social responsibility theory, corporate governance, kinerja keuangan meliputi profitabilitas, likuiditas, leverage, dan dewan komisaris, dan ukuran perusahaan. Slide kelima, metode penelitian. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia BI tahun 2017 sampai 2021. Dua, pengambilan sampel adalah four-phase sampel, metode pengambilan data yang bersumber website BI, pengolahan dan menggunakan metode kuantitatif. Slide ke-6, hasil penelitian. Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa model regresi penelitian ini memiliki nilai F hitung sebesar, sedangkan besar F tabel berdasarkan pada DFI sama dengan K sama dengan 4 dan DFE2 sama dengan N kurangi K kurangi L sama dengan 170. Diperoleh nilai F sebesar 2,42. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel 263,34 lebih besar, 2,42, dan tingkat signifikasi lebih kecil dari tanah signifikasi 0,00 kurang dari 0,05, maka variabel ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage mampu menjelaskan variabel CSR, sehingga model penelitian ini dapat dikatakan bagus dan layak digunakan. Goodness of fit. Slide 7, penelitian. Besar tabel T adalah 1,65381. Kegunaan T tabel ini adalah untuk dibandingkan dengan T hitung supaya dapat dilihat arah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila T hitung lebih besar dari 1,6
5381, maka arah pengaruhnya adalah positif. Sedangkan apabila T hitung lebih kecil dari minus 6,5381, maka arah pengaruhnya adalah negatif. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian hipotesis adalah penjelasan sebagai berikut. 1. Pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR. Koefisien variabel ukuran Dewan Komisaris 9 sebesar minus 0,02 menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah dan komisaris sebesar 1%, pengungkapan akan menurun sebesar 0,002. Hasil ini selanjutnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Koefisien variabel perusahaan X2 sebesar 0,013 menunjukkan bahwa setiap kenaikan total sebesar 1%, pengungkapan CSR akan naik sebesar 0,013. Pengaruh profitabilitas terhadap CSR. Koefisien variabel profitabilitas X3 sebesar 0,011 menunjukkan bahwa setiap kenaikan profitabilitas sebesar 1%, maka pengungkapan CSR akan meningkatkan sebesar 0,0011. Hasil verifikasi ini dapat diartikan bahwa lebih kecil dari 0,5. Hal ini berarti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga didukung. 4. Pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR. Koefisien variabel X sebesar 0,00 menunjukkan bahwa setiap kenaikan leverage sebesar 1%, maka pengungkapan CSR akan naik sebesar 0,00. Hal ini berarti bahwa leverage tidak pengaruh terhadap pengungkapan CSR, sehingga hipotesis keempat tidak didukung. Slide ke-8, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis penelitian mengenai pengaruh ukuran Dewan Komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan CSR terhadap manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia BI tahun 2017 sampai tahun 2021, maka kesimpulan terdapat diperoleh penelitian ini adalah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, profitabilitas pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Slide ke-9, keterbatasan. Nilai adjusted R-square sebesar 0,353 atau setara dengan 86,1%. Pengungkapan CSR ini dipengaruhi oleh variabel ukuran Dewan Komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Sisanya 13,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini dimungkinkan karena variabel CSR dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar kinerja keuangan maupun tata kelola perusahaan, seperti kinerja lingkungan, kinerja sosial, audit, going concern pada perusahaan. Selanjutnya, hipotesis ditolak dalam penelitian ini adalah hipotesis 1 dan hipotesis 4. Hal ini dimungkinkan karena ukuran Dewan Komisaris tidak menjadi penjamin. Oke, dari itu penjelasan saya dari penelitian ini. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, untuk bangsa dan negara. Untuk penelitian ini semoga bisa digunakan untuk menggunakan kedepannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.